Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya mengajarkan kepadanya 2 kalimat syahadat. Ibunya mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi, pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdillah. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah. Atau Rasulullah berkenan untuk mengunjungi mereka di Yasrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tidak lama berselang di kota Yasrib yang sangat beruntung ini, tersebar kabar bahwa Nabi dan sahabatnya yang bernama As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi dan sahabatnya menuju kota Yasrib. Para remaja setiap hari berteriak, "Muhammad telah datang, Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju sumber suara. Akan tetapi, ia tidak mendapati apa-apa, dan akhirnya kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah, beberapa orang Yasrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak, beberapa orang dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi. Dalam barisan anak-anak belia itu terdapat seorang bocah yang bernama Anas bin Malik al-Ansari. Tibalah Rasulullah bersama sahabatnya. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh dengan sesak, terdiri dari dewasa dan anak-anak. Para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana yang Rasul? Yang mana yang Rasul?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah hendak tinggal dan menetap di Madinah. Datanglah ibunya Anas menghadap beliau. Sang ibu membawa bocah yang masih kecil untuk diajak menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Lantas ibunya memberi salam kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikan ia pembantu sesuka hatimu." Nabi Muhammad bergembira mendengarnya, dan beliau pun menerima Anas dengan wajah sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya, Rasulullah menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau
Sebagian penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, Unais. Saat itu berusia 10 tahun, saat ia mulai bahagia dapat membantu Rasulullah. Ia terus tinggal dalam asuhan Rasulullah hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas mendampingi Rasulullah selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari beliau untuk mensucikan diri. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kehidupan Rasulullah yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Rasulullah mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia iri terhadapnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada. Beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah Rasulullah. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun, atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, "Mengapa engkau tidak mengerjakannya?" Rasulullah, jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais. Kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberi nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas. "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunahku. Barang siapa yang menghidupkan sunahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu, ia mengisi relung hatinya dengan ilmu dari Rasulullah. Ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi. Ia juga sering memberitahu kepada orang lain sabda dan kebiasaan Nabi. Dalam usia panjangnya yang demikian ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin pada saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali mereka merasa kebingungan memutuskan suatu persoalan hukum, mereka akan datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran telaga Nabi di hari kiamat.
Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberi air minum dari telaga Rasulullah." Anas masih terus hidup dengan kenangan indah Rasulullah sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau. Begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas berusaha keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Rasulullah dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Rasulullah adalah 2 hari. Hari di saat pertama kali ia berjumpa Rasulullah dan hari di mana Rasulullah wafat. Jika ia mengenang hari pertama berjumpa, ia menjadi gembira dan semangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun, bila terbesit dalam hatinya hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah, ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu juga menjadi menangis. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihat beliau saat beliau wafat. Sampai kini, aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari itu." Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau menerangi semuanya. Dan pada hari ia melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin, di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah selembaran kertas. Saat itu, semua orang berdiri di belakang Abu Bakar, seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati, melebihi ketika melihat wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan, dan berkahilah hidupnya." Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah memberikan keberkahan pada umurnya, sehingga ia hidup 100 tahun lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Anas senantiasa berharap syafaat Nabi untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa Rasulullah pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepadanya, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepadanya, "Talkinlah aku dengan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia mati. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah, agar tongkat tersebut dikubur bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah 10 tahun lamanya. Ia juga menjadi perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalas kebaikan dirinya dan ibunya atas jasa baik mereka yang telah dilakukan terhadap Islam dan kaum muslimin.